Assalamualaikum. Hai teman-teman, Alhamdulillah bertemu lagi bersama Miss Rifa di PJJ hari ini. Hari ini adalah hari Rabu. Biasanya teman-teman kalau hari Rabu belajar apa sih sama Miss Rifa? Ya betul, yaitu mata pelajaran akidah dan akhlak. Hari ini kita masuk ke pelajaran ke-8, yaitu tentang rukun iman. Teman-teman, ada yang tahu rukun iman itu ada berapa ya? Oke, sebelum kita membahas tentang rukun iman ada berapa, nah di sini rukun itu artinya tiang atau dasar. Iman artinya yakin dan percaya dengan sepenuh hati, diucapkan dengan lisan, dan diamalkan dengan perbuatan. Jadi, rukun iman itu adalah dasar keyakinan kita sebagai umat Islam. Apabila diibaratkan sebuah bangunan, iman adalah bagian paling bawah dari sebuah bangunan. Iman ibarat pondasi bangunan. Jadi, jika iman seseorang kuat, bangunan agama Islam yang dibentuknya juga akan kokoh dan tidak mudah terpengaruh oleh orang lain. Nah, selanjutnya yaitu mukmin. Teman-teman tahu mukmin itu artinya apa? Ya, betul. Mukmin artinya adalah laki-laki yang beriman. Selanjutnya ada mukminat. Mukminat artinya perempuan yang beriman. Sedangkan mukminin artinya orang-orang yang beriman. Nah, teman-teman, rukun iman itu ada 6 ya, yaitu yang pertama iman kepada Allah, yang kedua iman kepada malaikat Allah, yang ketiga iman kepada kitab-kitab Allah, yang keempat iman kepada nabi dan rasul Allah, yang kelima iman kepada hari kiamat, dan yang terakhir iman kepada qada dan qadar. Kita akan membahas satu persatu dulu ya teman-teman. Yang pertama, iman kepada Allah. Nah, iman kepada Allah artinya yakin dan percaya bahwa Allah itu ada. Allah menciptakan alam ini dengan segala isinya. Tidak ada satu makhluk pun yang serupa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana angin. Apakah kamu pernah melihat angin? Kita tidak dapat melihat angin, namun kita dapat merasakannya. Begitu juga dengan Allah, teman-teman. Kita dapat mengetahuinya dari semua yang diciptakannya. Jadi kita harus percaya dan yakin bahwa Allah itu ada. Kita harus beriman dan menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya adalah iman kepada malaikat-malaikat Allah. Nah, malaikat adalah makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang gaib. Makhluk gaib artinya tidak dapat dilihat oleh mata ya teman-teman. Nah, malaikat diciptakan oleh Allah dari cahaya. Malaikat jumlahnya banyak sekali. Namun yang wajib kita ketahui hanya 10 malaikat. Nah, apa saja teman-teman? Yang pertama, malaikat Jibril. Tugasnya apa? Tugasnya menyampaikan wahyu. Selanjutnya ada malaikat Mikail. Tugasnya apa teman-teman? Membagikan rezeki. Yang ketiga, malaikat Israfil. Tugasnya meniup trompet sangkakala. Yang keempat, ada malaikat Izrail. Tugasnya mencabut nyawa. Yang kelima, ada malaikat Mungkar. Tugasnya menanyakan di dalam kubur.
Selanjutnya ada malaikat nakir, tugasnya menanyakan di dalam kubur. Sama seperti mungkar ya, mungkar dan nakir itu tugasnya sama ya teman-teman, menanyakan di dalam kubur. Selanjutnya ada malaikat rokib. Malaikat rokib tugasnya mencatat amal baik. Selanjutnya ada malaikat atid, tugasnya mencatat amal buruk. Malaikat Ridwan tugasnya menjaga surga dan malaikat Malik tugasnya menjaga neraka. Nah, apabila kita berbuat baik akan dicatat sebagai pahala. Namun sebaliknya teman-teman, yang berbuat tidak baik akan dicatat sebagai dosa. Oleh karena itu, berusahalah kita untuk selalu berbuat baik. Oke, teman-teman? Nah, selanjutnya adalah iman kepada kitab-kitab Allah. Kita wajib beriman kepada kitab-kitab Allah. Iman kepada kitab-kitab Allah artinya kita yakin dan percaya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ada. Allah telah menurunkan 4 kitab suci, yaitu yang pertama, kitab Zabur kepada Nabi Daud alaihi salam. Yang kedua, kitab Taurat kepada Nabi Musa alaihi salam. Yang ketiga, kitab Injil kepada Nabi Isa alaihi salam. Dan yang terakhir, kitab Al-Quran kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kitab Taurat, Zabur, dan Injil diturunkan hanya digunakan pada masa itu saja teman-teman. Sedangkan kitab yang paling sempurna yang wajib kita pelajari adalah kitab suci Al-Quran. Al-Quran digunakan sampai hari kiamat kelak. Oke, selanjutnya yaitu iman kepada Nabi dan Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iman kepada Nabi dan Rasul artinya percaya dan yakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengutus Nabi dan Rasul untuk menyampaikan ajaran Allah kepada umat manusia. Nah, tahukah kamu perbedaan Nabi dan Rasul? Ada yang tahu tidak? Ya, yang pertama, Nabi. Nabi adalah manusia pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mendapatkan wahyu untuk dirinya sendiri. Sedangkan Rasul adalah manusia pilihan Allah yang mendapatkan wahyu untuk disampaikan kepada umatnya. Oke, selanjutnya adalah iman kepada hari kiamat. Hari kiamat artinya hari di mana alam beserta isinya akan hancur. Manusia dan semua makhluk hidup di dalamnya akan mati. Setelah itu, manusia akan dimintai pertanggungjawaban atas perilaku selama hidup di dunia. Apabila selama di dunia lebih banyak perbuatan baiknya, akan dimasukkan ke dalam surga. Namun sebaliknya, apabila banyak perbuatan buruknya, akan masuk ke neraka. Yang terakhir adalah iman kepada kodo dan kodar. Kodo dan kodar artinya ketentuan dan ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap makhluknya. Kodo dan kodar ada yang tetap dan ada yang masih dapat diubah. Oleh karena itu, kita harus berusaha sebaik mungkin memperoleh hasil yang paling baik. Selain itu, kita juga berdoa memohon kepada Allah. Nah, contohnya misalnya, jika kamu ingin pandai, maka kita harus belajar dengan tekun dan rajin. Serta kita jangan lupa untuk berdoa memohon kepada Allah. Oke teman-teman? Nah, seperti itu. Nah, teman-teman, alhamdulillah pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Bagaimana teman-teman? Nanti insya Allah teman-teman setelah pembelajaran kita hari ini, teman-teman sudah paham tentang rukun iman ya. Oke teman-teman? Jadi rukun iman itu ada berapa teman-teman? Ada 6.
kasih ya teman-teman hari ini sudah menyimak video Miss Rifa. Kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbil alamin. Tetap semangat dan jaga kesehatan selalu. Dadah teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.